Bismillahirrahmanirrahim. Duluan ya pulang. Siap, Pak. Mana atas? Pulang? Pulang. Siap. Yuk. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya hari ini gagal San Mori. Udah sampai Pasar Lembang tapi balik arah karena tadi hujan mendadak dari ledeng, udah gerimis. Saya masih gas sama teman-teman, cuman ternyata pas udah di sebelum pasar becek, soalnya kan mono tuh Ninja RR Mono, Ninja SL, kalau spakbornya dicabut atau pakai tel tadi, posisi bannya emang lebih panjang daripada buntutnya gitu. Jadi otomatis kalau nggak pakai spakbor ya nyipratnya sampai helm, serius. Makanya tadi saya langsung balik arah aja. Masih basah tuh motornya. Hujannya lumayan, cuma udah kering sekarang. Saya nunggu kering dulu biar nggak nyiprat. Tadi sedikit curhat dulu, langsung sekarang saya mau sedikit sharing ke kalian. Kalau kalian beli Ninja RR Mono bekas, apa sih yang harus diperhatiin gitu? Semoga bermanfaat buat kalian. Jadi yang pertama bakal bahas ke mesin, karena yang mahal itu kan bagian dalaman mesin gitu. Apalagi Kawasaki lumayan gitu kan. Ada sih, ada spare partnya kalau Kawasaki, cuman harganya lumayan mahal. Jadi kita yang harus perhatiin mesin. Jadi walaupun motor ini karakternya berisik, kalian harus pintar-pintar dengar juga. Motor ini tuh penyakitnya tuh di rantai keteng itu sering bunyi. Biasanya itu masalahnya di tensioner atau di pertensionernya gitu. Awas, aduh. Jadi kalau kalian mau beli, kalian harus langsung cek. Biasanya kalau di langsam nggak kedengeran, biasanya di RPM 4000, 4500, 5000 atau 6000 tergantung kenanya. Biasanya di RPM segituan gitu. Kalian bisa cek, coba ditahan gitu di RPM segituan, dicek apakah ada suara rantai gitu, kayak gemercik gitulah, ada suara gemerciknya gitu. Nah itu biasanya dari rantai, dan suara gemerciknya tuh di RPM tertentu gitu. Jadi nggak di semua RPM ada suara gemerciknya, karena lumayan loh. Tensionernya itu harganya 400-an kalau nggak salah. Tadi Grab kenapa ditabrak, disundul. Nah itu kan lumayan gitu, 400-an. Jadi kalian harus pintar-pintar ngecek mesinnya gitu. Kalau body sih kalian kan gampang ngelihatnya. Kalau body kalian gampang. Kalau mesin harus benar-benar teliti. Biasa masalahnya di tensioner atau di rantai ketengnya. Kalian bisa percayain ke bengkel resminya ya. Atau kalau kalian lebih ngerti, kalian bisa tahu rusak di tensioner atau rusak di ketengnya gitu. Harga ketengnya juga 400-500 kalau nggak salah. Mahal kan? Rantai kecil doang padahal. Dan yang lebih mahalnya biaya pasangnya. Jadi kalau kalian ganti rantai keteng resmi di Kawasaki itu 1,5 jutaan habis rantai keteng gitu. Kalau mau ganti sama tensioner ya mungkin 2 juta kurang, segituan kan sayang gitu. Jadi kalian mendingan cek aja dulu motornya kenanya bagian apa. Di bagian mesin saya denger noken as juga ada yang kadang udah kena gitu. Kalau noken as sih ini fatal banget tapi jarang. Terus yang selanjutnya yang saya tahu, kalian cek kelistrikan gitu. Soalnya kadang kita sangka di aki, padahal spoolnya yang kena. Bisa-bisa spoolnya. Kalau kalian spoolnya kena juga ganti spool doang 2 jutaan gitu. Kadang bisa dililit ulang. Dililit ulang juga udah aman sih, tapi untuk pemakaian 3 tahun ke atas saya kurang tahu ya. Nah itu kalian harus cek, jangan sampai ketipu akinya yang udah rusak padahal dari spoolnya yang gak ngisi gitu ke aki kelistrikan. Nah itu juga yang beberapa hal yang fatal. Sisanya sih ke yang ringan-ringan mungkin ya, kayak gear yang gitu-gitu, apa udah aus atau enggak. Gear juga lumayan ya, kalau kalian dapat yang masih bagus lebih enak sih.
kalian tuh harus lebih teliti lagi kalau beli motor yang kilometernya udah 25.000 ke atas gitu. Soalnya kan rentan gitu, rentan ada yang kena gitu kalau udah lama gitu, apalagi udah 5 tahunan ke atas ya suka ada aja yang kena. Jadi kalian harus lebih teliti. Jadi buat apa lebih teliti? Jadi buat kalian bisa nego-nego harga gitu kan. Kalau kalian ngerti, enak gitu nego sama si orangnya bahwa misalkan ada yang kena, harganya bisa turun kan. Atau kalian pengen yang gak rusak ya nyari yang muda, yang fresh aja. Ya Pak, mangga Pak, maaf. Santuy aja Pak. Ya jalan kecil gini aja banyak mobil. Lanjut, ya yang normal-normal kayak beli motor second yang lainnya lah gitu. Kalau di luar itu kayak body ya kalian gampang lah ngelihatnya, kalau ada lecet atau enggak kan gampang, atau retak atau apa kan itu kelihatan gitu dari luar. Blok mesin, saya pernah lihat, nggak tahu gimana, yang teman saya sendiri dia beli blok mesinnya retak gitu, pantas bocor gitu olinya, kirain karena packing magnetnya itu kirain rusak, ternyata ada belah di blok mesinnya gitu, nggak tahu gimana caranya itu bisa belah. Waktu itu juga yang saya pernah rembes gitu ya, oli rembes. Saya udah panik juga, takutnya kenapa-napa. Cuman ternyata bautnya pada longgar, nggak tahu gimana, nggak tahu bekas diservis atau gimana, bautnya pada longgar loh. Gila, udah dikencengin lagi semua aman. Jadi ternyata bautnya doang yang longgar. Menurut saya ini bekasnya udah murah banget gitu untuk kayak gini gitu kelasnya. Ya oke lah gitu kalau kalian pengen yang buat enak stop and go buat harian, ini enak kok. Oh iya, ini juga yang gampang lah kelihatan sama kalian, mika lampu. Mika lampu kalau yang udah retak itu kalau diganti, kalau bukan yang sama yang ori, kalau nggak dilem lagi pasti ngembun sih. Kalau udah ngembun kan bete gitu, males kalau udah ngembun. Yang saya juga ini udah ada ngembunnya nih, males. Kalau kalian ganti ya harus dilem lagi, soalnya kan mono bekas banyak yang mikanya tuh retak. Mikanya retak karena katanya si lampu bawaan si motor ini tuh panas. Jadi bukan kacanya yang retak, tapi si lapisannya. Si lapisannya retak, jadi kelihatannya gak bagus aja kan, dari depan tuh burem gitu, banyak retak-retak. Nah itu juga bisa jadi pertimbangan, dan mengatasinya kalian harus langsung ganti pakai lampu LED. Biar apa? Biar lebih dingin pastinya, lebih terang juga. Kelihatannya banyak minus, padahal ya kalau kalian beli nggak akan sebanyak ini sih gitu. Cuman ini saya kan ancar-ancarnya gitu, saya ngasih tahu kalian kira-kira gitu yang kadang-kadang kena tuh apa. Tapi yang sering tuh keteng sih. Kalau beli bekas uangnya jangan dipasin gitu. Misalkan punya uang 25, beli motornya yang 20 kayak gitu. Jadi harus ada space gitu buat benerin motor, sehatin lagi motor bekas gitu, refresh. Soalnya ya namanya motor bekas gitu kan, kita nggak tahu dulunya secapek apa, terus pernah apa aja. Jadi kalian harus save uang lebih lah buat motor, daripada kalian maksain ngeredit gitu kan, uang dikit. Ya janganlah ngeredit mah, rugi. Udah pasti rugi, sangat amat rugi kalau kalian kredit tuh. Dan ban juga rata-rata ya kalau dapat ban yang udah bagus sih enak, cuman ban juga pasti rata-rata udah tipis atau gimana kan. Kalau yang bannya udah diganti terus masih tebal ya itu sih dapat nilai plus gitu. Nah, ban tuh paling berpengaruh, bahaya. Soalnya ban ori itu bahayanya kenapa? Karena ban ori itu licin biasanya, walaupun dia motifnya banyak garis, tapi dipakai di hujan itu licin ya. Namanya pabrikan gitu kan, pasti ngasih bannya yang murah gitu biar harga motornya juga masih kejangkau. Dan sekarang tuh kalau nggak salah harga barunya 38.900 ya, 39 nih motor. Dan yang SL harga barunya lebih mahal, aneh makanya dia nggak ada promo.
Oh iya, komstir. Komstir juga kalian harus cek apa udah gojlak. Ada yang gojlak biasa dikencengin masih bisa. Ada yang udah dikencengin tuh malah gak enak dipakai belok, malah keras tapi tetap gojlak. Jadi kalian harus cek lah gitu. Nggak, kalau misalkan nggak boleh dipakai motornya juga ya tinggal didorong aja terus direm sekaligus apa goyang nggak gitu. Kalian bisa cek. Jadi mungkin video dari saya segitu aja. Semoga buat kalian yang lagi ngincer mono bermanfaat ilmunya. Terima kasih yang udah nonton sampai sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.